Baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi pada webinar ini kita akan menjelajahi konsep mendesain menggunakan design thinking untuk merancang solusi yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Jadi bareng-bareng nih kita akan memahami bagaimana pendekatan ini dapat mengubah cara kita memahami, merancang, dan menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang berfokus pada pengguna. Nah, namun sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Haryanto. Sekarang saya adalah mahasiswa tahun ketiga jurusan Sistem Informasi di Universitas Gunadarma. Lalu saya menjadi asisten laboratorium di kampus saya dan saya menjadi mahasiswa studi independen UI UX batch 6 di Bisa AI Academy. Oke, kita next. Nah, jadi tujuan pembahasan pada webinar kali ini yaitu untuk memberikan pengetahuan dasar tentang konsep desain berpikir dan bagaimana menerapkannya dalam konteks desain. Lalu yang kedua ada mendemonstrasikan manfaat dari pendekatan desain berpikir dalam menciptakan solusi yang relevan dan bermakna bagi pengguna. Lalu yang ketiga, memperkenalkan langkah-langkah dan metodologi desain berpikir yang dapat digunakan dalam proses desain. Lalu yang terakhir, mendorong peserta untuk berpikir secara kreatif, berkolaborasi, dan berfokus pada pengguna dalam proses desain mereka. Oke, jadi agenda pembahasan webinar kita kali ini yaitu kita akan membahas nih apa itu design thinking, terus trigger-trigger design thinking, dan fase-fase apa aja sih yang ada di dalam design thinking. Nah, kita pemanasan dulu kali ya. Jadi aku ada sedikit kuis nih. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa yang salah dengan dua gambar ini? Boleh dong teman-teman drop jawabannya di kolom chat ya. Aku tunggu. Oke. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih kesalahan dari dua gambar yang ada pada PPT kali ini? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, dari Kak Raisa katanya posisinya. Mungkin dari Kak Dede atau Kak Ova boleh nih jawabannya, siapa tahu ada yang beda dari dua gambar ini. Oke, bener ya. Jawaban dari Kak Dede dan Kak Raisa, jawabannya adalah posisi. Jadi, untuk gambar yang sebelah kiri itu ada pintu ya, yang penempatan posisinya kurang baik dan kurang safety. Mungkin buat penghuni rumah juga, udah terbiasa ya kan hal aneh tersebut. Tapi kalau misalkan penghuni rumah itu dia punya tamu nih, yang nginep di kamar tersebut dan pengen keluar kamar, tapi kondisinya lagi setengah sadar. Nah, itu bisa membahayakan tamu itu sendiri ya. Justru bukannya keluar beda ruangan, malah beda alam. Serem ya. Terus di sebelah kanan itu ada gambar, mungkin kendalanya bagi para MacBook user ya, yaitu di mana ada stop kontak tanam, tapi didesain tidak MacBookable, alias tidak sesuai dengan ukuran charger dan posisi si charger tersebut. Dicoba berbagai posisi pun tidak cocok. Maka bahkan
colokannya menjadi tidak sesuai dengan posisi stop kontaknya. Nah, disinilah peran penting design thinking diterapkan. Jadi untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan pendekatan yang berpusat pada pengguna sebelum kita memulai proses merancang suatu produk. Jadi dengan memahami secara mendalam kebutuhan, keinginan, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna, design thinking memungkinkan kita untuk menciptakan solusi yang lebih relevan, bermakna, dan efektif. Nah, dalam webinar ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana konsep design thinking dapat membimbing kita melalui proses kreatif dalam merancang solusi yang berdampak positif bagi pengguna dan bisnis kita. Nah, sini, jadi apa sih design thinking? Jadi design thinking adalah proses berulang yang memungkinkan tim untuk mengidentifikasi dan memahami user, masalah yang dialami user, dan solusinya. Design thinking berusaha melampaui asumsi awal tentang user dan masalah, menantang yang sudah diketahui dan berusaha membuka jendela ke dalam pikiran target user. Nah, selanjutnya ada trigger design thinking, ada what is, apa yang, what if, bagaimana jika, what wow, apa yang wow, dan what works, apa yang bekerja dengan baik. Jadi, di sini kita akan membahas kupas tuntas satu-satu ya. Mulai dari what is, pertanyaan apa yang bla 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 bla. Nah, pertanyaan ini terkait realitas sekarang, masalah yang ada dan tantangan yang ingin dipecahkan. Tujuannya untuk menggali apa kebutuhan dari calon pengguna produk kita. Jadi biasanya pertanyaan ini bisa langsung kita ajukan ke calon pengguna produk, misalnya kayak apa sih hambatan yang bila dihilangkan akan memudahkan Anda dalam menyelesaikan tugas Anda? Nah, kata tugas ini bisa dibuat lebih spesifik lagi, tergantung siapa target pengguna yang kita sasar. Lalu selanjutnya ada what if, bagaimana jika titik-titik. Jadi untuk pertanyaan ini adalah pertanyaan yang memicu pikiran kreatif dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Pertanyaan yang membuat kita berkhayal dan melampaui batasan-batasan kita. Jadi pertanyaan ini diajukan untuk memunculkan solusi-solusi yang mungkin bisa diajukan untuk menyelesaikan tantangan di tahap sebelumnya. Jadi pertanyaan ini misalnya nih, bagaimana jika kita membuat layanan pesan antar melalui handphone untuk orang-orang yang ingin memesan makanan tapi nggak punya waktu untuk keluar? Nah, disitulah kita muncul pikiran-pikiran asumsi-asumsi baru. Nah, di situ trigger dari what if, bagaimana jika. Lalu selanjutnya ada what wow. Apa yang wow? Jadi pertanyaan ini bertujuan mengungkap ide paling menarik yang sudah dihasilkan. Biasanya di sini ada di tahap ideation ya. Nanti kita bahas. Nah, pertanyaan ini bertujuan mengungkapkan ide paling menarik ya tadi. Lalu mengerucutkan pilihan kita pada ide yang paling berbeda, mengungkapkan diferensiasi yang dapat kita eksplorasi lebih dalam. Lalu ada what works, apa yang bekerja dengan baik. Jadi ini adalah pertanyaan untuk menguji ide dan asumsi kita. Tadi kan di what wow kita udah semua keluarin tuh ide-idenya. Nah sekarang di what works itu kita uji, kita evaluasi ide-ide tersebut. Nah, apakah ide kita berjalan baik di lapangan? Apa yang perlu diubah? Apa yang perlu dihilangkan? Dan apa yang perlu dilakukan agar idenya dapat diimplementasi dan diluncurkan? Nah, maka kita perlu uji, kita perlu ukur dan pelajari apa yang berhasil dan apa yang tidak. Oke, di sini kita mulai meluncur lebih dalam lagi. Jadi design thinking ini dia bukan proses yang linear ya. Jadi kayak bukan proses yang berjalan lurus terus gitu, kayak misalkan kita udah di tahap prototype dan tahap itu kan proses itu selesai, bukan ya, melainkan proses yang berulang-ulang yang memungkinkan kita untuk mengulang ke tahap sebelumnya untuk merevisi ide dan solusi kita.
Baik, kita sekarang mulai memasuki tahap design thinking yang pertama, yaitu fase empati. Nah, jadi pada fase empati, kita sebagai desainer harus memahami kebutuhan, keinginan, dan motivasi target user kita. Di fase empati ini, kita bisa sebut sebagai fase menemukan kebenaran. Nah, gimana cara menemukan kebenarannya? Yaitu dengan analisa data, survei, interview langsung, atau melalui forum group discussion. Nah, kira-kira kapan sih kita harus melakukan empati? Jadi, kita harus melakukan empati ketika kita tidak mengetahui sesuatu, lalu saat ada peluang pasar baru, dan saat ada arahan organisasi baru atau strategi. Jadi hal ini menekankan kita untuk penting memiliki empati sebagai sikap yang terbuka terhadap situasi dan orang lain dalam berbagai konteks kehidupan, baik pribadi maupun profesional. Nah, kira-kira di fase empati ini outputnya ada apa aja sih? Jadi yang pertama ada user persona, ada user journey, sama ada user empathy map. Nah, di sini ada contoh dari user persona. User persona itu kita kayak mendefinisikan atau mengidentifikasi target-target user kita nih. Misalkan ada yang namanya Louis Petrich, dia umurnya 25 tahun, belum kawin, dan dia punya goals yaitu bisa bekerja dan sampai kantor dengan nyaman dan tepat waktu. Tapi si Louis Petrich ini dia punya hambatan, yaitu sering terlambat di jalan karena macet. Nah, solusinya itu yaitu media transportasi yang lebih fleksibel dan bisa lebih on time. Itu user persona ya. Lalu output yang kedua user journey. Kumpulan dari langkah-langkah user untuk memenuhi tujuan atau kebutuhannya. Nah, di sini ada contoh ya. User journey untuk belanja atau membeli sebuah mobil baru. Jadi di sini user tuh dalam minggu pertama dia ngeliat dulu nih iklan-iklan di TV atau dari internet, website tentang mobil-mobil yang ingin dibeli gitu. Terus di bulan kedua dia mengeksplorasi nih kira-kira budget untuk kendaraannya, terus membuat akun untuk menyimpan mobil favorit di wishlist sama mendownload mobile app ketika di kantor. Lalu di bulan pertama dia compare dari berbagai review antara produk 1 dan produk 2. Lalu di minggu kedua dia mau ngetes alias dia kayak survei ke dealer-dealer. Lalu kalau udah nemu nih pilihan yang tepat, kemudian negosiasi dan membuat keputusan untuk membeli mobil baru. Nah, di output ketiga itu ada user empathy. Sebuah visualisasi kolaboratif digunakan untuk mengartikulasikan apa yang kita ketahui tentang jenis pengguna tertentu atau persona. Pengetahuan ini berguna untuk menciptakan pemahaman bersama kebutuhan pengguna dan membantu pengambilan keputusan. Nah, di sini ada contoh user empathy ya, yaitu dia didasarkan dari feels dulu nih. Dia penasaran dan kangen kampung halaman, lalu dia berbicara, pengen beli mie ayam nih. Nah, mie ayam yang enak dekat sini di mana ya? Lalu berpikir, jadi mulai dari berkata dulu, pengen beli mie ayam, tapi mie ayam yang enak dekat sini di mana ya? Nah, terus dia berpikir, pengen mie ayam yang kayak di kampung dan gak biasa aja. Nah, karena dia berpikir seperti itu, dia merasa bahwa penasaran dan kangen buat kampung halamannya gitu, kangen untuk mudik. Nah, akhirnya tindakan actionnya dia tanya teman kos atau tetangga sebelah, terus kadang juga chat grup WhatsApp teman kantor misalkan. Jadi seperti itu untuk user empati.
Nah, kita masuk ke fase kedua, yaitu fase define. Nah, fase ini kita melihat masalah dengan real. Kalau kata Mbah Albert Einstein, jika saya diberi waktu 1 jam untuk menyelamatkan planet ini, saya akan menghabiskan 59 menit untuk mendefinisikan masalah dan 1 menit untuk menyelesaikannya. Nah, kenapa gitu? Jadi, jika seseorang misalkan nih, dia mau menyelamatin bumi, terus dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memahami akar masalahnya dan hanya menyisakan sedikit waktu untuk mengeksekusi solusi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang masalah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Nah, bagaimana sih cara kita menemukan masalah yang benar? Jadi ada 2 cara ya, yaitu ada root cause analysis dan affinity diagram. Untuk root cause analysis, mencari akar permasalahan dengan 5 why, 5 mengapa ya. Dan mengapa menggunakan root cause analysis? Yang pertama karena fokus pada pembenaran dan mengatasi akar penyebab, bukan hanya gejala saja ya. Karena kan di sini di gambar juga ada banyak cause kayak penyebab gitu. Terus sadarilah bisa saja ada dan seringkali dan banyak akar penyebab. Lalu fokus pada bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi, bukan siapa yang bertanggung jawab. Jadi fokus ke pertanyaan bagaimana dan mengapa ya. Lalu ada affinity diagram, alat brainstorming visual yang memungkinkan tim untuk mengatur ide-ide sesuai dengan hubungan alami mereka. Jadi affinity diagram ini menjabarkan dan memetakan semua informasi, mengelompokkan berdasarkan kategori dan menganalisisnya. Nah, di sini contohnya untuk yang capture, jadi ada berbagai masalah nih. Di sini ada warna biru, ada warna pink, dan ada warna abu-abu. Mereka kayak saling terpencar. Lalu di tahap kedua kita mengelompokkan berdasarkan kategori nih. Jadi yang pink dikategorikan, yang ini purple, ungu, dan ada yang hitam. Itu dikelompokkan berdasarkan kategori. Nah, lalu dianalisis nih, dianalisis untuk menemukan apa sih kira-kira solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Nah, di fase define, pengguna harus masalah yang dapat ditindaklanjuti, kita harus membuat problem statement ya, atau masalah yang dapat ditindaklanjuti, pernyataan yang digunakan untuk meringkas siapa pengguna tertentu, kebutuhan pengguna, dan mengapa kebutuhan itu penting bagi pengguna tersebut. Nah, di sini contoh problem statement nih. Di sini pengguna kebutuhan tujuan bisa dikreasikan sesuai kebutuhan. Di sini pengguna harus sesuai dengan persona tertentu atau pengguna akhir yang sebenarnya segmen yang telah Anda teliti. Lalu ada kebutuhan. Kebutuhan harus nyata ya pastinya. Harus menjadi milik pengguna dan nggak boleh dibuat sama tim dan tidak boleh diutarakan sebagai solusi. Lalu di tujuan, hasil dari pemenuhan kebutuhan itu harus berakar pada empati yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya. Nah, jadi seperti itu ya membuat problem statement. Nah, kira-kira teman-teman ada yang bisa buat ya nih? Sini ada gambar mie ayam ya. Mungkin teman-teman bisa berkreasikan nih. Misalkan saya membutuhkan mie ayam untuk mencapai kepenuhan perut saya, misalkan gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa coba untuk memberikan jawaban problem statement untuk case mie ayam kali ini. Boleh di drop di kolom chat ya. Boleh nih teman-teman berkreasi. Misalkan lagi ibu membutuhkan mie ayam untuk makanan arisan gitu. Ada yang bisa memberikan jawabannya nih?
Oke, jadi mungkin contohnya seperti itu ya. Pengguna membutuhkan kebutuhan untuk mencapai tujuan. Nah, slide selanjutnya kita masuk ke fase ideate. Fase ideation pada dasarnya mengacu pada seluruh proses kreatif yang muncul dengan mengkomunikasikan ide-ide baru. Apapun masalahnya, yang paling penting dari ide adalah bahwa tidak ada masa setiap orang berusaha untuk mencapai tujuan akhir, bukan sebagai sebuah tim. Di fase ini, anggota tim didorong untuk mendorong ide dan imajinasi mereka jauh dan luas. Di sini, kenapa kita butuh fase ideasi? Karena ideation seringkali merupakan tahap yang paling menarik ya dalam design thinking. Karena selama ideation tujuannya untuk menghasilkan ide yang besar dan luas. Nanti ide-ide tersebut dapat disaring dan dikurasi oleh tim yang terbaik, paling praktis atau paling inovatif untuk menginspirasi solusi dan produk desain yang baru dan lebih baik. Jadi di fase ideasi ini kita keluarin tuh semua ide-ide untuk memecahkan masalah yang udah kita definisikan di fase sebelumnya ya. Nah, di sini metode yang kerap digunakan pada fase ideasi itu ada 3, yaitu How Might We, Crazy Eight, dan Priority Mapping. Jadi di sini kita akan bahas satu-satu mulai dari metode eksplorasi How Might We. Nah, setiap masalah adalah peluang untuk desain. How might we atau bagaimana kita merupakan pertanyaan pendek ya, tapi bisa memulai brainstorming antar tim. Buat ide yang cukup luas, yang ada berbagai solusi, tapi cukup tim tersebut memiliki beberapa batasan-batasan dari masalah tersebut yang bisa membantu menyelesaikan. Misalkan nih, problem statement. Seperti tadi ya yang sebelumnya, sebagai warga Jakarta, saya butuh lingkungan bebas sampah karena dengan lingkungan yang kotor dapat mengganggu dengan aktivitas dan produktivitas saya sehari-hari. Jadi di sini warga Jakarta tuh penggunanya ya. Terus kebutuhannya dia lingkungan bebas sampah karena tujuan dia nggak mau mengganggu aktivitas dan produktivitas sehari-harinya. Nah, how might we-nya, gimana ya caranya untuk menyemangati masyarakat biar mau buang sampah pada tempatnya? Nah, di solusi kita bisa membuat seminar atau juga banyakin tempat sampah di lingkungan sekitar atau bahkan ada kampanye peduli lingkungan. Jadi seperti itu untuk how might we. Nah, metode selanjutnya yaitu metode eksplorasi Crazy Eight. Jadi, metode ini kerap kali disebut metode Core Design Sprint, di mana metode ini tuh adalah latihan yang menantang orang untuk membuat sketsa 8 ide berbeda dalam 8 menit. Jadi, kalau bisa dihitung rata-ratanya 1 ide 1 menit ya. Dengan tujuan untuk melampaui ide pertama kita. Jadi seringkali yang paling ide pertama kan biasanya yang nggak inovatif dan menghasilkan berbagai macam solusi untuk tantangan. Nah di sini untuk memulai Crazy Eight bisa dimulai dari bikin wireframe ya. Mungkin bisa dibuat di kertas terlebih dahulu, coretan-coretan kasarnya selama 8 menit. Jadi bisa merasa tertantang juga nih buat kayak, oh abis ini tahap ini kira-kira fiturnya apa aja ya, walaupun nggak sempurna, tapi kita udah ada bayangan nih gambarannya seperti apa, gitu, ide-ide yang mau kita tuangin. Nah, selanjutnya ada metode eksplorasi prioritas mapping. Nah, di sini teman-teman nggak perlu membuat semua solusi untuk menyelesaikan masalah pada saat yang bersamaan. Jadi, di sini cara bacanya itu kita mengikuti arah koordinat ya. Jadi kalau semakin ke kanan, effort atau usaha yang kita kerahkan itu semakin besar. Dan semakin ke atas sumbu, maka dampak yang dihasilkan juga semakin tinggi. Nah, kira-kira solusi apa sih yang harus kita pilih? Nah, solusi yang harus kita pilih itu adalah high impact, low effort. Jadi usaha kita sedikit, tapi dampak kita tuh tinggi. Gitu. Jadi kan
kita nggak usah perlu mengeluarkan usaha yang besar buat dapat impact tinggi. Nah, disitulah kita harus memprioritaskan solusi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan memasuki fase prototype. Nah, fase ini adalah proses pembuatan sketsa, UI, prototyping, dan lain-lain. Terdiri dari membuat high fidelity dari wireframe, menyusun user interface, menyesuaikan user flow yang sudah dibuat tadi di fase define, lalu menyiapkan prototype untuk testing. Nah, di sini perbedaan wireframe dan prototype pasti teman-teman udah pada nggak asing lagi ya. Wireframe itu dia low fidelity dan prototype itu high fidelity. Lalu biasanya low fidelity ini dia dilakukan pada ideation dan konsep validation. Kayak tadi sebelumnya di Crazy Eight itu kita bikin low fidelity wireframe. Lalu untuk high fidelity prototype kita biasanya dilakukan pada solution design. Nah, kita memasuki fase design thinking yang last but not least, yaitu fase testing. Jadi fase ini mendapatkan feedback dari pengguna dan terdiri dari mengevaluasi setiap ide desain solusi dengan testing. Lalu di sini juga kita interview atau online survei untuk testing. Nah, dengan siapa testingnya? Tentunya kita testing dengan stakeholders, dengan sampel user, target user yang ingin kita tuju, dan pastinya dengan para programmer ya. Karena kan di sini kita nggak cuma mendesain, karena kita harus tahu nih dari segi programmingnya ini mampu nggak untuk membuat desain tersebut gitu. Oke, kita sudah memasuki kesimpulan ya. Di sini kesimpulannya don't design for designers, but design for people. Artinya, desain haruslah difokuskan untuk memenuhi kebutuhan, memahami pengguna, dan memberikan solusi yang bermanfaat bagi orang-orang yang akan menggunakan produk atau layanan tersebut. Dan pastinya kita menjadi seorang desainer harus menggunakan pendekatan user-centered design ya. Jadi kita harus ngerasa kita sebagai pengguna gitu, bukan sebagai desain. Oke, kita sudah di ujung webinar ya. Mungkin di sini sekiranya ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh silakan. Kira-kira apakah sudah jelas dan mudah dipahami untuk materinya? Apabila ingin didiskusikan, boleh di drop pertanyaannya di kolom chat ya. Oke, apakah sudah jelas atau sudah dimengerti untuk pemaparan materi kali ini? Oke, nampaknya tidak ada pertanyaan
pertanyaan tambahan ya, dan tidak ada diskusi atau tambahan tambahan. Mungkin sekian dari pemaparan materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah join dalam webinar kali ini. Semoga bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman.